dulu yang mana ketika membentuk ion? Yang S dulu, Bu. Oke, yang akan lepas dulu adalah yang di orbital S, kemudian nanti baru disusul yang berada di orbital D. Oke. Misal nih Fe, ketika akan membentuk ion Fe2+, nanti konfigurasinya jadi seperti apa? Fe ketika akan membentuk ion Fe2+, konfigurasinya jadi seperti apa? AR3D6. 3D6. Oke, AR3D6. Berarti yang dilepas yang di 4S2 ya? Iya, Bu. Oke, kalau Fe membentuk ion Fe3+, konfigurasinya jadi seperti apa? AR3D5. AR3D5. 3D5. AR3D5. Ini bentuk Mn12 juga sama, yang dilepas adalah yang destruktif. Insya Allah buatan, Bu. Oke, apa yang kalian pahami tentang muatan inti efektif? Belum pernah dengar, Bu. Belum pernah dengar ya? Oke. Belum pernah belajar. Oke. Di sini kan tertulis muatan positif yang mempengaruhi suatu elektron. Coba kalian gambarkan konfigurasi dari atom aluminium. Gimana, Ibu? Coba kalian konfigurasikan elektron dari unsur aluminium. Konfigurasi yang SPDF ya, Bu, ya? Iya. Sudah, Bu. Oke, konfigurasinya seperti apa? Yang 3S2, 3P1. Oke, berlahiran di 3P1 ya? Ya. Ne 3S2 3P1. Oke. Kemudian sekarang coba kalian gambarkan seperti tadi yang saya menggambarkan. Yang saya menggambar ini loh Mbak, di tengah-tengah itu ada inti atom, kemudian itu ada berapa kulit atau ada berapa orbital? Oh, Ada berapa subkulit? ada 3, Bu. 3. Semuanya sudah paham kenapa itu ada 3 kulit? Tidak, Bu. Tidak, oke. Tadi kalian kan ini ya konfigurasinya kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 dan 3P1. Semuanya sudah mendapatkan konfigurasi seperti itu? Sudah. Oke, berarti kan di situ setiap angka yang berada di depan orbital SP gitu kan ya? Atau N-nya ya, Bu? Iya, N ya, iya itu kan N. Iya. Oh, Oke, berarti yang pertama kan ada 1S2. Berarti di kulit pertama itu ada berapa elektron? ada 2. 2. Oke. Kemudian di kulit kedua ada berapa elektron? 8. Oke, tadi kalian mengatakan ada kulit ketiga. Jadi di kulit ketiga ada berapa elektron? 3. 3 3. Nah, kira-kira kalian kan ini ya, kalian tahu bahwa elektron itu kan berada di sekitaran inti atom ya? Ya, Bu.
Dia itu bergerak atau diam? Elektron-elektron Bergerak. itu bergerak atau diam? Bergerak, Bu. Bergerak. Oke. Bergerak, Bu. Ketika elektron-elektron itu kan bergerak ya. Kenapa dia tidak lepas gitu? Karena Kenapa dia tetap aja di ada sekitaran situ? ada orbitalnya, energi. tapi ada. Ada orbitalnya. Terus kemudian ada apa lagi yang Ada jalannya gitu, Bu. Ada lintasannya. Ada lintasannya. Istiqomah, Bu. ada lintasan? Sebenarnya lintasan itu tuh nyata atau tidak? Enggak, enggak. Jadi tuh sebenarnya tuh garis-garis itu tuh kita misalkan melihat dengan Microsoft nih, kita bisa nggak sih melihat garis-garis yang kita kan menganggapnya bahwa di tengah tuh ada inti atom, kemudian dia bakal ada kayak ini ya sirkuit yang ada bulatannya 1, 2, 3 kayak gitu. Sebenarnya tuh ada nggak sih? Enggak, Bu, enggak nyata. Digambarkan saja, Bu. Diibaratkan saja itu, Bu. Diibaratkan. Gimana sih? Kalau ini nggak nyata berarti gimana letak elektron-elektron itu? Di alurnya itu, Bu. Di sekitar di sekitar Kayak planet itu mungkin, Bu. Sama bulan kan sebenarnya tidak ada. Tata surya, Bu. Macam tata surya. Nah, iya. Sebenarnya itu kan tidak ada, Bu. Cuma digambarkan ada. digambarkan Anda. Oke. Sebenarnya itu ini ya, kalau elektronnya dia ada, cuma kita tidak bisa menentukan letak pastinya, apakah dia di kanannya, di atasnya, atau di bawahnya gitu ya. Cuman dengan sifat-sifat dengan sifat-sifat yang ditimbulkan ketika dia memancarkan cahaya atau ketika dia direaksikan itu nanti kita bisa melihat, kita bisa mengira, dia di letaknya ada di sini, dia di tingkat energi sekian dengan panjang gelombang sekian, berarti bisa tuh ditentukan kebolehjadian di mana elektron tersebut berada. Jadi kita tidak bisa menentukan secara pasti gitu ya, cuman mengira-ngira letaknya dari sifat-sifat yang ada gitu. Kecil. Karena dia membutuhkan jaraknya jauh. energi yang besar. Oke, karena dia jaraknya jauh. Kemudian saya tanya, apakah elektron-elektron yang ada dalam lintasan elektron-elektron yang berada pada lintasan lebih dalam atau pada orbital lebih dalam, apakah itu akan mempengaruhi daya tarik inti atom terhadap elektron terluarnya? Mempengaruhi, Bu. Mempengaruhi. Bisa digambarkan bagaimana pengaruh dari elektron-elektron yang berada lebih dalam terhadap gaya tarik inti atom terhadap terhadap elektron terluarnya? Enggak, Bu. Berpengaruh enggak ya? Itu, Bu, konsep yang itu, Bu. Kan semakin banyak, ibaratnya gini, Bu, semakin banyak dia yang berada di luar. Ingat saya, Bu, waktu SMA. Kita ibaratin aja kayak kita tuh mau dorong sesuatu. Jadi, kalau semakin banyak yang mendorong, otomatis dia kan jari-jarinya makin kecil, makin mencut ke dalam, gitu. Jadi, elektron yang di luar itu, yang di luar kulit itu berpengaruh untuk daya tariknya itu. Kalau jarak ya berpengaruh sih, Bu. Oke. Jarak dan ini. Ya, sebentar ya, ini saya ditanyain alamat nih. Sebentar, Mbak. Ini ada keperluan kantor.
Nah, yang digambarkan oleh kalian, kalian menggambar nggak nih? Saya udah selesai menggambar ini. Ya sudah, Bu. Menggambar Bu. Oke, nah gambar ini elektron-elektron dan juga lintasan yang ada itu nanti kita berhubungan dengan muatan inti efektif. Jadi muatan inti efektif itu adalah besaran gaya tarik dari inti atom terhadap suatu elektron. Dan muatan inti efektif ini berbeda-beda untuk tiap elektron yang dimiliki oleh atom itu. Misalkan kayak Al itu kan memiliki 13 elektron ya. Iya, Bu. Iya Bu. Oke, Al memiliki 13 elektron. Jadi nanti akan berbeda-beda untuk setiap elektronnya. Tetapi elektron dalam kulit yang sama itu muatan inti efektifnya itu sama. Bisa dipahami nggak? Jadi misal di orbital kulit yang kedua itu kan ada 8 elektron ya? Iya, Bu. Oke, ada 8 elektron itu, jadi nanti muatan inti efektif setiap elektron yang ada pada kulit kedua itu adalah sama. Jadi Gimana, nanti yang Bu? berbeda, gini, kan tadi muatan inti efektif itu menentuk ini ya, itu adalah gaya tarik inti terhadap elektron terluar. Besarnya gaya tarik inti terhadap elektron terluar. Tadi dikatakan semakin dekat inti efektifnya itu akan semakin besar, atau gaya tariknya akan semakin besar ya. Ya. Kalau makin jauh itu nanti akan semakin kecil. Kecil. Nah, oke. Muatan inti efektif untuk setiap elektron itu berbeda. Tetapi ketika elektron-elektron tersebut berada pada orbital yang sama, maka muatan inti efektifnya itu adalah sama. Kalian lihat di orbital kedua itu kan ada 8 elektron. Oke. Nah, nanti itu muatan inti efektifnya akan sama untuk setiap elektron yang berada pada kulit kedua. Baik itu untuk Al dan untuk unsur yang lainnya ya, Bu. Kenapa? Baik itu untuk Al atau unsur yang lainnya, tetap Iya. kalau yang kulit ya, Bu. Ya, kalau elektron Berarti untuk kan semua berarti itu Bu, apa nilai apa tadi? muatan Nilai inti muatan efektif. inti. Muatan inti efektif itu nilainya itu sama di setiap sama untuk setiap elektron asalkan dia berada dalam satu kulit atau satu orbital gitu Bu. Iya, akan sama untuk di kulit yang sama. Oke. Nah, kita lihat cara perhitungan muatan inti efektif. Muatan inti efektif itu disimbolkan dengan itu ya, Z, EFF itu ya. Sama dengan Ya, Bu. Z dikurangi apa itu? Sigma, bukan sigma ya, apa ini? Sigma ya? Mu. Enggak ya, bukan mu ya. Bukan mu Bu, bukan. Nah, ini tuh disebutnya konstanta perisai. konstanta perisai atau efek perisai. Kira-kira efek perisai ini apa itu? Tadi kayaknya dari awal-awal kita sudah bercerita tuh sudah nyerempet tuh tentang efek perisai. Maksudnya tuh belum secara gamblang dikatakan itu efek perisai, tapi saya yakin kalian tuh sudah paham dari apa yang tersirat tadi tuh sudah dia mengatakan tentang efek perisai. Jarak
Batasnya bukan, Bu. Batas. Perisai batas, jarak, tameng ya, biasanya perisai itu tameng ya. Iya. Nah, yang dimaksud efek perisai di sini adalah tadi ketika kita mau, kan kalian mengatakan bahwa untuk elektron yang berada pada kulit terluar, dia daya tarik intinya itu akan semakin lemah ya. Iya. Iya. Itu karena ini elektron-elektron yang berada lebih dalam itu tuh menjadi tameng dari gaya tarik inti terhadap elektron. Seperti yang tadi Mbak udah menjelaskan ya, ketika kita berada dalam sekumpulan orang, ketika kita akan menarik orang yang paling di luar itu kan akan kesulitan karena di antara yang tengah dengan yang terjauh itu kan ada orang-orang lainnya juga ya. Iya. Iya. Mbak ya. Ini, nah jadi kan itu orang-orang itu tuh menjadi ini efek perisai, atau mereka tuh menghalangi gaya tarik yang dilakukan terhadap elektron terluar, sehingga kan tidak maksimal daya tariknya. Oh iya, Iya, Bu. Berarti ibaratnya seperti gaya gesek kalau di fisika gitu, Bu. Jadi penghalang. Iya, kayak udara gitu loh, Bu. Gimana? Jadi gini Mbak, misalkan kalian membuat barikade nih. Misalnya kalian tuh ada di tengah-tengah, kalian biasa mainan kayak gini nggak? Yang ada satu orang di tengah, kayak yang main ular-ular itu loh Mbak, Iya, yang Bu. ada ekornya, kemudian yang depan itu harus menangkap yang paling belakang. Iya, Bu. Ya, pernah, Bu. Pernah main itu. Nah kan berarti efek yang nangkap ini kan akan lebih mudah. Ini daya tangkap sama daya tarik, gini aja deh. Ada satu orang di tengah-tengah, kemudian dia dikelilingi oleh yang barisan pertama itu berisi 3 orang. Kemudian barisan selanjutnya berisi 5 orang. Kalian sambil membayangkan ya. Iya, Bu. Oke, kemudian barisan ketiga itu berisi 8. Jadi pertama berisi 3 orang, 5 orang, dan 8 orang. Ketika orang yang di tengah ini akan menarik 3 orang yang berada di barisan pertama ini, akan mudah atau sulit? Mudah. Mudah kan, karena nggak ada penghalang apapun ya. Iya. Kan itu Iya. kan langsung ketemu gitu ya, langsung. Sedangkan ketika misal di barisan ketiga yang 8 orang itu tuh ada si B. Si orang pertama yang di tengah ini ketika akan menarik B yang berada pada lintasan ketiga, itu akan sulit atau mudah? Sulit. Sulit, Bu, ya. karena masih terhalang oleh teman-temannya yang lain. Oke, karena kan masih terhalang oleh yang tadi ada 3 orang sama 5 orang yang pada barisan pertama sama lingkaran pertama sama lingkaran kedua ya. Iya, Bu. Nah, gambaran muatan inti dan efek perisai seperti itu. Jadi elektron-elektron yang berada lebih dalam, misal di kulit pertama dan kulit kedua, itu tuh akan memberikan efek perisai pada elektron yang berada lebih luar lagi gitu. Jadi daya tarik intinya terhadap elektron terluarnya itu kan akan semakin lemah karena kan terhalangi oleh elektron yang lebih dalam. Sampai sini bisa dipahami belum? Bisa, Insya Bu. Allah bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, untuk menghitung muatan inti efektif itu ada rumusnya. Efek perisai ya, kalian ini kan elektron terluarnya itu dihitung dengan nilai 0,35. Atau kita langsung praktek ke soal atau gimana? Iya, Bu, dikasih contoh, Bu, biar maksudnya penerapan rumusnya itu, Bu. Oke, kita masih menggunakan atom Al ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya mau share dulu nih.
Perisainya terlihat? 13 Lihat nggak? Oke, 13 AL. Tadi konfigurasi seperti apa yang kalian bilang untuk AL? Konfigurasi elektronnya? 2 P1. Gini ya, 1S2. 2 S2. Kalau kalian mau menghitung muatan inti efektif, konfigurasinya harus ditulis satu persatu gini ya. Jangan menggunakan konfigurasi gas mulia. Nanti ikutan. Oke ya, 1S2, 2S2, kemudian 2P6, 3 3S2, 3 S2, 3 P1. 3P1. 3 P1. Oke. Ini kan kita kelompokkan nih elektron-elektron berdasarkan kulitnya. Berarti kan di sini ada 1S2 ya. Iya. Iya, Kita Bu. kasih warna merah. Ada ini, kita kasih warna sel biru. Kemudian ini kita kasih warna hitam. Nah, kita akan menghitung muatan inti efektif atau ZEF untuk elektron terluar. Berarti elektron terluar itu elektronnya di mana? 3S2, 3S2 sama 3P1. Ini ya berarti kan elektron terluarnya tuh 3P1. Nah, 3P1 itu kan masuknya dalam yang ini ya. Di kulit ketiga ya. Iya, Bu. Oke. Nah, kita menghitung dulu nih efek perisainya. Efek perisai untuk elektron terluar. Elektron terluar itu ada di kulit ketiga. Di sana ada berapa elektron di kulit ketiga? 3. 3. Tapi kita kan mau menghitung elektron di kulit terluarnya ya. Jadi ketika kita akan menghitung suatu elektron di kulit tertentu, maka jumlah elektron yang dihitung itu dikurangi 1. 2 berarti, Bu. Berarti kita menghitung di kulit ketiga dengan jumlah elektron 3, berarti yang kita kalikan adalah 2. 2 dikalikan 0,35 ditambah kulit yang lebih dalam, kulit berapa? 2. Kulit 2. Ada berapa elektron? 8. 8. Oke, 8 ini dikalikan 0,85. Ditambah lebih dalam lagi kulit berapa? 1. 1. 1. Ada berapa elektron? 2. 2. Ini dikalikan 1. Hasilnya berapa coba? Itu sudah ketentuan, Bu. Iya, jadi nanti saya simpulkan ya. Ini kita hitung dulu. Oh, enggak. 2 kali 0,35 berapa? 0,7. 0,7 ditambah ini 8. 0,8. 0,85 ini ya. 0,8. 6,8. 6,8. Oke, ditambah 2. 2 ya. Sama dengan 7,7 ya? Apa bukan? 9,5. Oh, saya kayak 9,5, Bu. 9,5. Oke. 9,5. Nah, kemudian kita menghitung ZEF sama dengan Z. muatan inti atau Z dikurangi efek perisai. Muatan intinya berapa? Muatan inti itu sama dengan jumlah protonnya yang akan narik. 13. Oke, 13 berarti dikurangi berapa efek perisainya? 9,5. Hasilnya 3,5. 3,5. 3,5. Nah, berarti
daya tarik inti atom terhadap elektron terluar itu hanya sebesar 3,5. Nah, kita balik lagi ke sini ya, ke dalam aturan yang ini. Jadi, ketika konfigurasi elektron berakhiran di P atau S, untuk kulit yang elektronnya kita hitung, itu nilainya dikalikan 0,35. Paham nggak? Mohon diulangi Bingung, lagi, Bu. Bu. Ini ya perhitungan efek perisai. Ini deh. Kulit di mana akan dihitung. Misal kita simbolkan N ya. Oke, Bu. Itu nanti Ya, Bu. nilainya dikali N, jumlah elektronnya dikurangi 1. Yang dihitung wajib dikurangi 1 dan dikalikan 0,35. Kemudian elektron pada kulit lebih dalam ini N-1 dikalikan 0,85. Terus elektron pada kulit lebih dalam lagi N-2 dikalikan 1. Kalau kayak gitu bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Tapi itu kan berlaku untuk semua unsur apa hanya untuk yang berorbital 3, Bu? Enggak, ini untuk semua unsur. Tapi ini efek perisai konfigurasi yang berakhiran di S dan P. Efek perisai elektron yang konfigurasinya berakhiran di orbital S atau P. Ya, Bu. Misal kita praktek lagi ya, kita praktek lagi nih. Seumpama berakhiran di 2S2 sama 2P6, Bu. 2S2 dengan 2P6. Oke, berarti itu unsur apa? Ne. Oke, kita Ne. Berarti kan dia ada 10 ya. Konfigurasinya seperti apa nih? 1S2. 1S2, 1S2, 2S2, 2S2, 2P6. 2P6. Oke, berarti kita menghitung ZEF untuk elektron terluar ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Elektron terluar. Berarti kan ada di mana nih? Ini kan ada dua doang ya sekulitnya. Ya. Ini sama ini lah. Berarti efek perisainya berapa nih? Apa yang harus saya tuliskan pertama? 7 7 kali 0,3. 7 min 1. kali 7 min 1 atau 8 min 1? 8 min 1. 8 min 1. Iya, benar 7 berarti, Bu. Oke, 7 dikalikan 0,35. 0,35. 35. Kemudian Ditambah Ditambah
2 tambah 2 dikalikan kali 0,85. 0,85. Oke. 85. Hasilnya Oh, iya paham, Bu. berapa ini? Bentar, Bu. 4,15. Yang ini dulu Mbak, yang 7 kali 0,35-nya berapa? 2,45. 2,45. Iya. Iya, Oke. Ditambah 1,7. 1,7. Hasilnya berapa? 4,15. 4,15. 4,15. Oke. Berarti ini nanti ZTF-nya berapa? Berarti 10 10 min dikurangi 4,15. 4,15. 5,85. Sama dengan 5,85. 5,85. dengan 5,85. Oke. Berarti itu ya besar daya tariknya hanya segitu. Nah, kemudian saya mau nanya nih, ketika kita punya 20 CA, konfigurasinya seperti apa ini? 1S2, 2 2S2, 2P6, 3S2, 3S2, 3P6, 3P6, 4P2. 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 ini ya? Oh, sudah. S2. Iya kan? Iya kan? Iya, Bu. 4S2. Oke. Mari kita menghitung. Nanti ya tugas kalian ini adalah kita menghitung pada aja nih efek perisai elektron keluar dan elektron di kulit atau di kulit kedua. Oke. Iya. Kita menghitung yang terluar dulu ya. Ya, Bu. Iya. Elektron terluar. Berarti efek perisainya elektron terluarnya berarti yang di mana ini? 4S2. 4S2. Oke, berarti pertama berapa elektron yang kita hitung? 3. 3. Ya. 1, Bu, 1. 1 kali 0,35 oke, ditambah tambahan 8 kali kali 0,85 0,85 ditambah 8 kali 1. kalau 8 kali 1 kemudian yang elektron ini dikalikan berapa? Yang 1S2 Enggak tahu. 0. dikalikan berapa? Enggak ya, jadi untuk ini ya kita kembali ke atas ini elektron pada kulit lebih dalam lagi N-2 dan sisanya itu dikalikan 1 berarti ini kan ini udah elektron yang N-1 ya yang ini kan Ya, Bu. ini kan dikalikan 0,85 berarti sisanya itu semuanya dikalikan 1. Paham nggak? Paham, Bu. Jadi ini saya ketukar nih. Yang dikalikan 0,85 kan ini yang di kulit orbital ketiga ya, di subkulit ketiga. Ya. Dikalikan Iya. 0,85. Berarti harusnya kan N-2 kan ada di kulit kedua ini ya. Di kulit ini Ya, toh. Bu. Nah, tapi kan di sini jadi masih menyisakan 1S2. Nggih. Nah, 1S2 ini dia juga ikut dikalikan 1. 1. Iya. Jadi ini 2 tambah 2 tambah 6 ya. Berarti di sini 10
kali kali 1. 1. 1. Oke. Berarti Hasilnya sisa berapa, Bu? dari yang 0,85 tuh semua langsung ditotal aja ya, Bu? Iya. Oke. Sisanya Berarti dikalikan 0,35. 0,35 ditambah 0,8 ditambah ditambah 10 ya. 6,8 kali tambah 10. Oke, hasilnya berapa nih? 17,15. 17,15. 17,15. 17,15. Oke. Berarti ZFF-nya berapa? Jadi FF-nya 20 berarti 2,85. 2,85. Berapa? 2,85. 2,85. Oke, ini untuk elektron yang keluar ya. Iya, Bu. Oke, sekarang kita menghitung untuk elektron yang kedua. Saya kopikan lagi ininya ke bawah. Oh. Nah, kita akan menghitung ZF untuk elektron di kulit kedua ya, atau N sama dengan 2. Nah, kira-kira ini kan kita menghitung elektron yang di kulit kedua. Nah, elektron di kulit 3 dan 4 yang ini, apakah dia akan mempengaruhi atau tidak? Tidak. Tidak, Bu. Tidak dianggap. Kenapa? Kenapa gitu? Kan berpengaruh gak sih, Bu, mendorong juga? Nah, makanya saya nanya ke kalian. Saya pengen kalian tuh bingung nggak sih sebenarnya tentang muatan efektif ini? Ini nih, kita balik lagi. Muatan efektif itu kan daya tarik inti terhadap elektron. Berarti tidak berpengaruh. Nah, berarti berpengaruh nggak itu yang ada di luar-luarnya? Enggak, kan Apakah dia cuma sampai kulit kedua aja, Bu. Oke, karena sampai kulit kedua, jadi kan yang elektron di Yang kulit ketiga berpengaruh atau cuma yang berpengaruh itu yang mempengaruhi itu hanya kulit satu aja. Kan mau ngambilnya ibaratnya kita mau ngambil di baris kedua. Berarti yang menghalangi cuma baris pertama aja. Iya ya, jadi untuk efek perisai, elektron yang berada pada kulit yang lebih luar daripada elektron yang akan kita hitung, itu dia tidak berpengaruh ya. Yang berpengaruh itu hanya yang letaknya lebih dalam. Kan dia tidak mengganggu, yang di luar itu kan tidak mengganggu ketika kita akan menariknya. Secara mudahnya seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, karena elektronnya di luar itu tidak berpengaruh, makanya kan dia si inti ini akan lebih kuat menarik elektron pada kulit kedua ya, elektron pada kulit kedua. Nah, coba nanti kita bandingkan antara muatan inti efektif untuk elektron di kulit terluar dengan elektron pada subkulit kedua. Mari kita hitung efek perisainya. Berapa nih yang saya tuliskan? 7. Oke, 7 kali 0,35. Ditambah 2. 0,85. 0,85. 0,85. Oke. Hasilnya berapa nih? 2,45. Ini udah semuanya, Mbak, udah jumlahkan. Oh, belum. 2,45 ditambah Belum, Bu. 1,7. Ya. Oke. 3,5. 4,15. 4,15. 4,15. Oke. Kemudian ZTF-nya F atau muatan efektifnya berapa tadi? 20. Min 20. 0,15. Berarti 15,85. 15,85.
Ini adalah untuk elektron di kulit kedua, sedangkan ini adalah ZTF untuk elektron di kulit Terluar. terluar. Kira-kira kalian bisa melihat perbedaannya sangat signifikan ya. Iya, Bu. Yang ini elektron di kulit kedua, Kedua. ini Terluar. elektron di kulit terluar. Kira-kira bisa dipahami tentang Bisa, muatan Bu. inti efektif? Oke, berarti semakin jauh dari inti atom, muatan inti efektifnya akan semakin Kecil. kecil. Oke. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang muatan inti efektif ini? Insya Allah Ada yang- muatan. Ibu, Ya, nanti gimana Mbak? boleh tidak meminta itu yang Ibu tulis. Oh iya boleh, tapi ini acak-acakan nanti dirapikan sendiri ya. Terima Iya, Bu. kasih. Oke. Bu, berarti semakin dekat, Mm-mm. dia Iya. muatan intinya semakin besar. Maksudnya gaya tarik dari si intinya itu semakin besar gitu, Bu. Iya, kan seperti tadi yang sudah kita ini ya, kita analogikan dengan orang yang ada di tengah-tengah terus narik orang paling luar gitu ya. Karena akan lebih mudah narik yang Iya. paling dalam. Oke. Karena nggak terhalangi oleh Iya. apapun. Oke. Nah, Iya, kalau Bu. sudah berarti kita lanjut. Saya stop sharing yang ini dulu. Ya, gimana? Cara nyari yang efek perisai itu bisa 1 sama 7 itu gimana? 7 sama 1. Oke, kita kembali lagi ke Word saya. Sudah terlihat atau belum? Atau masih proses? Sudah. Sudah, Bu. Yang ini Mbak yang ditanyakan ini, kenapa bisa 7 gitu? Iya. Terus yang ditanyakan lagi ini yang 2 ini atau yang 1 di depan? Atau 1 yang ini? Atau 1 yang ini? Ya 2 sama 1 yang tadi, Bu. Oke, kita kembali lagi ke sini Mbak. Yang aturannya. Ini Mbak, kulit di mana elektron yang akan dihitung, jumlah elektron yang dihitung itu wajib dikurangi 1. Misal ini Mbak, kita punya ini ya 10 Ne, kan elektron terluarnya ini di kulit yang kedua, elektron terluarnya kan ini ya 2s2 dan 2p6. Iya. Oke, nah kita akan menghitung elektron terluarnya. Ini kan ada 8 ya jumlah totalnya, 2 tambah 6. Iya. Nah, kita kembali lagi Mbak ke aturan ini. Nih, kulit di mana elektron akan dihitung itu jumlah elektronnya wajib dikurangi 1. Berarti 2 tambah 6 kan 8, dikurangi 1 kan jadinya dia ada 7. 7 dikalikan 0,35. Kemudian Keluar rasanya. Kemudian yang elektron lebih dalam itu kan ada 1s2, berarti 2 dikalikan 0,85. Oh, iya, Bu. Udah paham. Oke, siap. Kita lanjut. Nah, ternyata muatan inti efektif itu ada hubungannya dengan jari-jari dan energi ionisasi. Kira-kira seperti apa nih? Ini hasil yang di PPT saya tuh dia pembulatan, jadinya hasilnya tuh 1, 2, 3, 4. Coba kita hitung ya untuk kita kan akan mencari nih NaMgAlSi itu dalam tabel periodik terletak dalam satu golongan atau dalam satu periode. Satu periode. Satu periode.
Kira-kira bagaimana kecenderungan muatan inti efektif dalam satu periode dan apa pengaruhnya terhadap jari-jari atomnya? Ini mau dihitung bareng-bareng apa dihitung sendiri-sendiri? Berbanding Sama-sama aja. Mau dihitung sama-sama? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, kita balik lagi ke Word saya dulu. Oke, kita akan menghitung ini ya, 11 Na, kemudian 12 Mg, 13 Al, dan 14 Si. SI. 11 Na, silakan dikonfigurasikan ini jadi seperti apa? 1S2, Heeh. 1S2, 2 3S. Iya. 6, 3S1. Nah, untuk menghitung ini ya efeknya pada jari-jari, kita selalu menghitung untuk elektron di kulit terluarnya. Jadi untuk elektron valen. Efek perisainya berapa? 0. 0, 0 dikalikan 0,35. Oke. Ditambah 8. 885, Oke. tambah 2 kali 1. Kali 1. Oke. Hasilnya berapa? Langsung dihitung aja nggak apa-apa nih. Iya. Berapa hasilnya? 8,4 ya? 8,4. 4. 8,8. Iya, Bu. Oke. Berarti ZEF-nya berapa? 11 min 8,8. 8. 2,2. Hasilnya 2,2. Oke. Kemudian untuk 12 Mg 1S2, 2S2, 1S2, 2S2, 2S2, 2P6, 3S2. 3S2. Oke. Berarti efek perisainya ya 1 kali 0,35 ditambah 8 kali 0,85 8 kali 0,85 tambah 2 dikali 1. hasilnya 9,15. oke berapa? 9,15. 9,15. Berarti ZEF-nya berapa? 12 2,85. 12 min 9. kurangi 9,15. 9,15. Hasilnya 2,85. oke. Kita lihat sekarang yang 13 AL. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 2P6, 2, oke. 3P1, 3P3, 3P1. 3P1 ya, oke. Efek perisainya 2 kali 0,35. 2 kali 0,35 Kali 0,35. ditambah Ditambah 8 kali 0,85. oke, ditambah 1. Udah dikali 1. oke, hasilnya 0,7. 1,7 tambah 6,8 tambah 2 7 tambah 6,8
8 tambah tambah 2. 2. Hasilnya 9,5. 9,5. oke, berarti Z 13 kurangi Kurangi 3,5. 3,5. Oke. Kemudian untuk 14 SI 1 S2. 1 S2 S2. 2 S2. eh, 3 S2. 3 S2 3 S2. P2. 3 P2. P2. 3 P2. gitu ya. Oke, kemudian kita hitung efek perisai 3 3 kali Kali 0, 0,3 tambah 8 kali 0,85. tambah 8 kali 0,85 ditambah 2 kali 1 Iya, Bu. 9,85. 9,85 berarti Z F-nya berapa? 14 kurangi 14 kurangi 9,85 hasilnya 4,15 ya. ya Bu. Iya Bu. Nah, kalau diruntut dari atas, mulai dari Na sampai NaMgAl, kecenderungannya bagaimana untuk muatan inti efektifnya? Semakin besar, Bu. Semakin meningkat. Semakin Meningkat. meningkat. Berarti untuk ini ya, untuk Z efektif atau muatan inti efektif dalam satu periode Dari kiri ke kanan bagaimana? Itu semakin besar. Dari kiri ke kanan semakin besar. besar ya. Ya, Bu. Nah, kita lihat. Oke, semakin besar. Ini kelihatan ya. Ya, benar ya. Ini saya emang di PPT tapi PPT-nya not responding. Udah. Ini 2,2 kalau salah tadi. Ini 2,8. Apa ya tadi yang ini ya? 3,85 kah? Saya lupa. Kemudian ini 4,15 ya. 4,15 ya, bukan? Benar. Benar. Oh, yang ini kayaknya 3,5 deh. Nah, berarti kan muatan inti efektifnya dari NaKSI itu semakin bertambah. Sedangkan ciri-cirinya bagaimana nih? Ciri-cirinya semakin bertambah atau semakin berkurang? Berkurang. Berkurang. Nah, berarti kan antara muatan inti efektif dengan ciri-ciri berbanding terbalik ya? Iya. Iya, Bu. Nah, silakan kalian jelaskan bagaimana itu hubungannya bisa berbanding terbalik. Iya, Bu. Karena semakin ke kanan kan jumlah apa? Jumlah elektron di kulit terluar itu kan semakin banyak ya, Bu ya. Jadi otomatis dia mendorong ke dalamnya itu juga semakin kuat. Jadi jari-jarinya jadi kecil. Oke, bisa itu. Kemudian ini Mbak, coba kalau ditinjau dari besaran muatan inti efektifnya dari Na sampai Si, kan paling besar Si ya.
Iya, Bu. Oke, berarti daya tarik inti atom terhadap kulit terluar Si daripada Na itu lebih besar yang mana daya tariknya? SI. Cari Lebih yang besar Si ya. Heeh. Oke, karena Si kan 4,15 sedangkan Na cuma 2,2. Berarti kan inti Si itu akan menarik lebih kuat elektron luar yang dimilikinya. Karena ditarik lebih kuat, maka jaraknya akan semakin pendek atau semakin jauh. Semakin pendek. Jaraknya akan semakin pendek. Berarti bisa disimpulkan. Oke, ketika muatan inti efektifnya semakin besar, maka jari-jarinya akan semakin pendek atau kecil karena kekuatan daya tarik si inti atom terhadap elektron terluarnya itu lebih kuat ya atau lebih besar, sehingga kan jaraknya akan semakin pendek. Coba kalian mengkonstruk sendiri ya, silahkan kalian susun kata-kata sendiri agar kalian bisa mudah memahami hubungan antara zat efektif atau muatan inti efektif dengan jari-jari. Coba siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu, coba ya, silakan, Bu. Mbak. Saya mudahnya. Iya, Semudahnya saya, Bu. Berarti iya boleh. ZEF-nya antara Si dan Na kan besaran Si. Berarti otomatis ZEF itu sama seperti gaya tarik si elektron itu terhadap inti atomnya kan, Bu. Berarti Yang narik dia itu mana nih? Yang narik inti atom atau elektron? inti atomnya yang menarik, Bu. Oke. Inti atomnya menarik elektronnya, gayanya itu lebih besar si Si, sehingga dia ketika ditarik lebih kuat gaya tariknya, otomatis kan dia lebih menciut gitu, lebih tertarik ke dalam gitu kan, Bu. Oke. Sehingga dia berbanding terbalik dengan jari-jarinya. Oke, makasih Mbak Laudia. Yang lain ada yang mau menyimpulkan? Silakan kalau mau menyimpulkan. saya, Bu. Iya, silakan Mbak. Boleh. Silakan Mbak. Ya, Bu. Jadi, hubungan antara muatan inti efektif dengan jari-jari itu berbanding terbalik. Dari Na ke Si itu berarti dari kiri ke kanan, muatan inti efektifnya itu semakin besar. Otomatis jari-jarinya juga semakin kecil karena gaya tarik inti atom terhadap elektron yang terluar itu menyebabkan jarak atau jari-jarinya itu menjadi menyempit karena besarnya muatan inti efektif inti atom terhadap elektron terluar. Itu, Bu. Oke. Oke, makasih Mbak Asia. Berarti ini yang lainnya udah paham ya tentang hubungan muatan inti efektif dan jari-jari atom? Insya Allah, Bu. Setuju dengan Insya Allah, Bu. Paham. Insya Allah. Oke, kalau sudah kita coba. Dari dia yang salah ya. Nah ini ya kecenderungan muatan inti efektif dalam satu golongan maupun dalam satu periode. Dalam satu golongan bagaimana nih? Muatan inti efektif dalam satu golongan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas gimana? Semakin dari bawah ke atas meningkat, Bu. Dari Oke. bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah menurun. Oke, kebalikannya ya, dengan dibalik. Ya, Oke, dalam satu periode. dari kanan ke kiri semakin Dari besar. kanan ke kiri. Oke. Dari kiri ke kanan semakin besar, begitupun sebaliknya. Oke. Kalau sudah ini kita akan tentang jari-jari atomik.
kalau yang kalian paham sama ini tentang jari-jari atom itu jarak dari mana ke mana? Dari inti atom ke kulit. terluar. Kulit dari inti atom ke kulit terluar. Oke. Orbital terluar. Kemudian kalau dia dalam suatu senyawa, molekul atau dalam susunan logam-logam sejenisnya, berarti kira-kira jari-jari atomnya itu dihitung dari mana? Jari-jari molekul atau senyawanya dihitung dari Atom yang inti atom ke satunya lagi. keluar ke kulit keluar. dari inti atom ke kulit terluar juga atau gimana? Dari inti Iya, atom Bu. yang Dari satu anti atom ke mungkin ke luar, ke elektron terluar. Ini beda ya, beda konsep antara kalau jari-jari atom, iya ketika kita punya satu atom seperti kita punya bola, berarti jari-jarinya kita menghitungnya dari inti Bola atom, dari intinya ke inti bola ke kulit terluarnya. Ya, kalau satu atom, Bu. Oke. Iya, satu atom. Tapi ketika kita punya dua bola, berarti jari-jari itu kan berarti kita menganggap ketika bola satu bereaksi atau dia bergabung dengan bola satunya. dari inti bola satu ke inti bola yang kedua. Nah, ya itu, Bu. Oke, ya jadi kalau udah dalam bentuk molekul senyawa itu nanti dari inti satu atom yang satu ke inti yang lainnya ya, bukan lagi dari inti ke kulit terluarnya. Iya, dari pusat jari-jari satu ke jari-jari yang satunya. Iya, dari pusat satunya ke yang lainnya. Oke. Nah ini nih coba kalian simpulkan. Itu, Bu. Saya izin menyimpulkan. Ya silakan Mbak. Dari dalam satu tabel periodik unsur, kalau jari-jari dalam satu golongan dari atas ke bawah dia semakin besar. Itu bisa dilihat kalau dari jumlah kulitnya kan dari atas ke bawah kan juga pasti otomatis nomor atomnya kan semakin besar, sehingga dia jumlah kulitnya kan juga bertambah banyak. Jadi jari-jarinya lebih besar gitu. Kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Itu dulu waktu saya SMA diajarin yang tadi saya jelasin itu, Bu. Karena yang tadi itu gaya dari ZEF-nya itu kan lebih besar, jadi otomatis kalau diibaratin tadi itu, Bu, ada orang banyak kan, kalau semakin ke kanan itu elektron keluarnya itu kan semakin banyak tuh, jadi yang mendorong ke dalam tuh lebih banyak, jadi atomnya itu lebih kecil jari-jarinya gitu. Oke, yang lainnya sudah paham dengan penjelasan Mbak Lauda? Setuju. Insya Allah. Jadi dalam satu golongan yang menentukan kenapa dari atas ke bawah, yang menentukan kenapa jari-jarinya semakin panjang atau semakin besar karena apa? Nomor atom. Oke, selain nomor atom, kira-kira tuh dalam satu golongan tuh bagaimana? Gimana Apanya yang bertambah kira-kira? Dalam satu golongan itu kan semakin ke bawah semakin besar ya jari-jari atomnya. Itu anunya, Bu, yang bertambah kulitnya. Oke, jadi kata kuncinya adalah kulit ini ya lintasannya ya, orbitalnya. Iya. Itu semakin bertambah sehingga jaraknya akan semakin, jarak inti ke kulit atom ke elektron terluar itu akan semakin jauh ya. Karena kan kulitnya bertambah. Iya, Bu. Oke, kemudian kalau dalam satu periode, kenapa semakin ke kanan dia akan semakin apa nih? Iya. Kecil. Kenapa? Karena ZTF-nya semakin besar, gaya tarik inti atomnya semakin besar, jadi jaraknya semakin kecil, atau jari-jarinya semakin kecil.
Oke, karena ZEF-nya semakin meningkat ya, sedangkan jumlah kulitnya bagaimana kalau dalam satu periode bertambah atau tetap? Bertambah. Dalam satu periode apakah jumlah kulitnya bertambah? Dari kanan ke kiri. Berkurang. Kalau Coba dari saya kiri tanya, ke kanan. dalam satu periode jumlah kulitnya bagaimana? Bertambah ya. Ayo, ini bagaimana? Dari kanan ke kiri. Kalau dari kiri ke kanan itu berkurang. Betul tidak, Bu? Dalam satu periode ada yang bilang tadi kulitnya berkurang, ada yang bilang bertambah. Ayo coba diinikan lagi konsep-konsepnya. Kalau dalam Ya. satu periode tuh jumlah kulitnya sama Bu, yang membedakan itu jumlah elektron terluarnya. Semakin ke kanan itu jumlah elektron terluarnya itu kan semakin banyak. Nah, tadi kan sudah disimpulkan dari yang ZEF itu karena elektronnya yang semakin banyak, otomatis kan gaya tariknya itu kan semakin besar dari inti atomnya. Atau kita ibaratin kayak seumpama ada bola yang mengelilingi lebih banyak, untuk ngempesinnya itu kan semakin mudah gitu. Jadi si bola itu jadi lebih kecil kalau semakin banyak elektron di luarnya. Kalau jumlah kulitnya itu sama, tapi yang mempengaruhi dia jari-jarinya semakin kecil ke kanan karena banyak elektron yang yang semakin bertambah. Kalau ke kanannya itu semakin banyak gitu. Kalau jumlah kulitnya sama. Oke, jangan bingung lagi ya. Kalau dalam satu periode itu jelas jumlah kulitnya sama ya. Periode 3 berarti maksimal kulitnya 3. Periode 2 berarti kulitnya cuma 2. Iya, Bu. Oke, ya. Nah, sudah. Nah, ini nih adalah plot jari-jari terhadap nomor atomnya. Nah, ini perbandingan antara jari-jari atom dengan jari-jari ionnya. Kita lihat yang sebelah kiri dulu. Kalian bisa lihat slide saya kan ya? Bisa, Bu. Oke. Kira-kira itu logam golongan berapa? Yang kiri 1A. Jari-jari yang logam atau atomnya yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang garis biru atau garis pink untuk jari-jari atom ditunjukkan oleh yang garis biru atau garis pink? Pink. Jari-jari atom, Bu. Atom, jari-jari atomnya biru atau pink? Jari-jari atomnya yang biru. Yang biru. Kemudian yang pink jari-jari apa? Ionnya, Bu. Ion. Oke, itu kan ada tanda plus-plusnya ya. Iya. Iya, Bu. Oke, yang biru adalah jari-jari atom, sedangkan yang pink adalah jari-jari dari ionnya. Nah, berarti untuk golongan satu ini, atau yang membentuk, ini berarti kan membentuk kation ya? Iya. Ya. Oke, berarti jari-jari atom dibandingkan dengan jari-jari kation, itu lebih besar mana? Atom atau kation ya? Atom. Atom. Karena dia Atom. kulitnya Kenapa berkurang. seperti itu? Karena tidak melepaskan elektron. Tidak melepaskan elektron? Nah, dia melepaskan elektron, Bu. Jadi jumlah kulitnya kan dia berkurang. Oke, ini kan signifikan sekali nggak ya turunnya ya. Gimana nih, kulitnya berkurang atau enggak? Enggak berkurang, elektronnya yang berkurang. Elektronnya berkurang, jelas karena dia membentuk kation. Coba kita lihat untuk Na. Konfigurasinya kan 1s2, 2s2, kemudian berapa? 2p6, kemudian 3s 2p6 3s1. 31. Berarti awalnya dia memiliki berapa kulit? 3. Kalau Na berkurang, Bu, kulitnya. Ini kan semuanya golongan 1, berarti semuanya berkurang enggak? Oh iya, berkurang, Bu. Berkurang, Bu. Berkurang, Bu.
Oke, semuanya berkurang ya. Berarti kan yang tadinya dia memiliki 3 kulit, kemudian dia cuman ada 2 kulit aja ya. Iya, Iya, Bu. berkurang. Oke, berkurang. Sehingga jari-jari kationnya itu akan semakin kecil daripada jari-jari atomnya. Iya, Bu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang di sebelah kanan. Ini adalah unsur apa nih? Halogen. Halogen. Yang menunjukkan jari-jari unsurnya yang pink atau yang biru? Yang unsur pink. Yang pink. Kemudian yang biru itu apa? Anion. Ion. Ion. Jadi untuk ini kan berarti unsur atau atom dengan anion ya. Kira-kira kesalahan yang mana antara Iya. atom dengan anion? Anionnya. Besar anionnya. Kenapa? Apakah karena kulitnya bertambah? Karena tadi Bu kebalikan dari tadi. Ayo ini coba dikaji dulu. Apa kalau kebalikannya dari tadi kan berarti kalian menyimpulkan bahwa anionnya ini jari-jarinya lebih panjang karena dia kulitnya bertambah. Apakah iya F ketika membentuk ion F min apakah mengalami penambahan kulit? Iya, Bu. Ya, penambah kulitnya bertambah. Kita lihat ya, F. Nomor atomnya berapa? Ini yang lain itu masih stay di sini atau kemana nih? Kok saya tidak mendengarkan suara yang lain? Bu. Ternyata saya dari tadi mati, ya ampun. Oke. Gimana nih? F itu nomor atomnya berapa? Nomor atom 9. Konfigurasinya sebagaimana? 1S2, Oke, atas 2, 2S2, 2S2, 2P, 2P5, 2P5. Oke, 2P5. Berarti dia memiliki berapa kulit? 3, 2, Bu. Ya, dia memiliki 2 kulit. Oke, di kulit terluarnya ada berapa elektron? 7. Nah, ketika F membentuk F min, berapa elektron yang ditangkap? 1. 1. Apakah dengan menangkap 1 elektron, kemudian kulitnya jadi bertambah? Tidak. Tidak. Berarti apa yang menyebabkan jari-jari ionnya itu lebih besar dari jari-jari atom? Bertambahnya elektron. Banyak elektron. Bertambahnya elektron. Oke. Kan yang menarik itu jumlahnya tetap ya, tetap sama-sama 9. Ya. Iya. Oke, kemudian kalau dalam bentuk atomnya kan dia juga menarik 9 elektron juga ya. Kalau atom netralnya. Iya. Kemudian ketika F itu menangkap 1 elektron, yang narik itu tetap 9, tapi yang ditarik kan jadi 10. Iya. Iya. Ya, berarti kan daya tariknya akan berkurang, sehingga jaraknya akan lebih jauh. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bingung, Bu. Sebentar, Bu. Analogi. Oke, silahkan dikonstruk dulu pengetahuannya. Oh, ini dalam satu golongan ya, Bu ya? Iya, dalam satu golongan, Mbak. Insya Allah. Bu, kenapa kok justru dia kalau pakai yang Bu, saya takut salah konsep ya, Bu ya. Kan Oke, silakan. kalau ditambah elektronnya, Bu ya, otomatis kan elektronnya kan semakin banyak tuh yang di luar. Iya. Nah, berarti kalau semakin banyak elektron, tadi kan ZEF-nya kan besar. Berarti Bu, kalau ion tuh punya nilai ZEF juga. ZEFF nya. Punya, Mbak. Punya juga, Bu. Punya. Nah,
Kalau atom kan tadi kalau yang atom ya Bu ya, kan tadi Bu Sumpama yang F ya Bu. Yang F kan awalnya tadi yang di luar cuma 7. Terus yang satunya yang di luar kan 8. Otomatis nilai ZEFF-nya lebih besar yang bentuk atom Bu ditimbang yang Efek perisainya lebih besar yang bentuk ion. Oh ya, yang bentuk ion. Kan berkebalikan tuh ya Bu ya. Sama jari-jari. Heeh. Lah kok justru besaran ionnya ya Bu untuk jari-jarinya ditimbang yang itu atom. Kan gini Mbak, kita kan analogikan seperti ini. Yang pertama itu kan muat intinya ada berapa? Di intinya satu. Atau kalau kita nanti tinjau ya dari dua hal ini sama dihitung ZEF-nya. Nah, intinya itu kan semuanya ada 9. Protonnya kan ada 9 ya? Iya, protonnya sama-sama proton ada 9. Awalnya ketika dalam bentuk atom, berapa elektron yang ditarik? 9. 9, oke. Ketika dia membentuk ion F-, berapa elektron jadinya? Ada berapa elektron? 10. 10. Jadi kan kayak dengan orang yang sama, dengan yang narik itu tetap sama, tapi yang satunya ketambahan jadi 10. Kira-kira lebih susah narik yang 9 atau 10? Lebih susah narik yang 10. Lebih susah narik yang 10 kan, sehingga kan jaraknya akan semakin jauh. Itu kalau secara analogi sederhananya. Iya Bu. Kemudian kalau misalnya kita mau menggunakan nilai Z efektif, muatan inti efektif, kan itu yang konfigurasinya kan 1. Bentar. Udah terlihat slide saya? Ini Word saya udah terlihat belum? Sudah Bu. Bu. Kita kaji bersama ya. 9F. Konfigurasinya itu bagaimana? 1S2, 2S2, 1S2, 2S2, 2P5. 2P5. Kemudian kita menghitung efek perisainya. 6 dikali 0,35 0,35 dari 0,35 Dikali 2 0,85 ini ya 5,85 sama dengan 5,8. Ini udah dihitung semuanya Mbak? belum Bu. Coba dihitung 6 kali 0,35. Sebentar Bu. 3,8 bukan 0,35 itu 6 kali 0,35 2,1 Bu. 2,1. Oke. Ditambah 1,7 berarti 3,8. Ditambah 1,7 ya? ya Iya. Sama dengan 3,8 ini kalian masih mendengar suara saya nggak? betul Bu. Oke, berarti ZEF-nya sama dengan Berarti 6,2. 6,2. 3,8 6,2 ya. Kemudian kita menghitung 2. 5,2 Oke, 5,2. Oke. Oke, kemudian kita menghitung ini. 9 F min berarti
Iya, 5,2. 9S min itu konfigurasinya jadi 1S2. Satu Ini S2. suara saya delay kah? Dua S2. 2S2, kemudian Tidak, Bu. oke. 3S2. 2S2. 2P6. 6. Ibu itu tanpa 3S2. 6 ya? Iya. Bu itu. Ibu itu tanpa 3S2. Kelebihan 3S2. Saya salah nih. Sorry. Iya, Bu. Oke, ini kayak gini ya? Ini ya? 2P, Bu. Bu. Ya, Bu. Ya, efek perisainya gimana? 7 kali 7 0,3. kali 0,35. 2 kali Oke, ditambah 2 dikali 0,85. Hasilnya berapa? 4,15. Soalnya, Bu. Ini. Oke, kemudian kita hitung ZEF-nya sama dengan 9 dikurangi 4,15 sama dengan berapa? 4,85. Nah, dari sini antara atom dengan ion ya, ZEF-nya mana yang lebih besar? 4,8. Besaran Yang atom. 5,2 ya, 5,2. besaran atom. Ya, Sedangkan besaran tadi atomnya. atom dengan jari-jari, zat efektif dengan jari-jari itu berbanding Balik. Balik. terbalik. Berarti ini sudah terbalik. jelas ya kenapa? Oke, kenapa yang ion itu lebih besar jarinya? Jarinya. Oke. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Berarti Yang kalau ini dia antara gimana? Berarti kalau dia anion, jarinya itu Iya. lebih besar ketika dia berbentuk ion ditimbang unsurnya. Tapi kalau dia kation, dia lebih besar, jari-jarinya lebih besar ketika dia berbentuk unsurnya ditimbang berbentuk ion. Gitu, Bu. Jarinya lebih besar ya? Kalau Iya. kation Ya, daripada jari-jarinya, atomnya. atomnya. Iya, gitu, Bu. Berarti dia lebih besar daripada atomnya. Atomnya. Kation selalu lebih kecil dari atom. Jadi yang membentuknya, sedangkan anion selalu lebih besar dari atom yang membentuknya. Iya, Bu. Ya, sampai sini sudah jelas. Insya Allah, Bu. Oke. Ini adalah tabel dari jari-jari ionnya. Ada ion Li, Be, dan lain-lainnya. Kayaknya kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Besok kita ke yang kimia dalam kehidupan sampai anak ionisasi. Karena ini saya ada rapat, baru dapat panggilan disuruh rapat. Iya, Gak apa-apa Ibu. ya, kita teruskan hari Senin insya Allah. Kita lanjutkan materinya di hari Senin. Ibu, Gitu. Iya, Bu. Oke, sepertinya kita lebih nyaman menggunakan Jmeet ya. Jadi interaksinya itu lebih hidup gitu daripada lewat WA. iya Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, Takut, Bu. Kalau WA, Bu. Takut sinyal. takut sinyal ya. Semoga sinyalnya stabil ya. Kadang Apa, Bu? Ibu kalau boleh Oke.
Gimana Mbak? Kalau belum absen, tadi emailnya kan muter terus ternyata dibuka lagi, tutupnya jam 13.15. Oke, nanti saya buka kembali Mbak. Nanti saya diingatkan ya Mbak, karena saya ini sudah pelupa. Onje, Terlalu banyak kegiatan. Oke. Ini saya merapat dulu, nanti habis itu mungkin ya Mbak, sorean saya diingatkan saya belum absen gitu. nggih, makasih Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita cukupkan dulu ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan dituliskan di grup, tidak apa-apa. Nanti kita diskusi bareng-bareng tentang matnya Oke, setelah Bu. kita bahas. Oke, kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya hari Senin. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu.